Pernahkah kamu merasa dicintai dengan begitu intens, begitu cepat, begitu memabukkan, tapi kemudian semuanya hancur seperti mimpi buruk yang tak kau duga? Hari ini kita akan membahas satu fase yang sering kali disalahartikan sebagai cinta sejati. Tapi sebenarnya itu adalah racun yang dibungkus madu. Fase ini disebut love bombing. Di dunia ini ada 3 jenis manipulator. Yang pertama, manipulator putih. Mereka datang dengan wajah ramah, tutur lembut, kepedulian palsu, tapi setiap kata punya agenda tersembunyi. Yang kedua, manipulator merah. Mereka tak main logika, mereka main hati, membuatmu percaya bahwa itu cinta. Dan yang terakhir, aku. Aku bukan penyelamat, aku bukan pembalas, aku adalah bayangan yang datang ketika terang tak bisa lagi dipercaya. Aku adalah manipulator hitam. Aku tak memanipulasi orang polos. Aku berburu mereka yang pernah membuat manipulasi hancur yang mengubahku menjadi seperti ini. Jika kau pernah dihancurkan oleh kepalsuan, maka kau akan tahu mengapa aku begini. Luka tidak membuatku lemah, tapi membangkitkan sisi tergelap yang tak bisa mereka kendalikan. Halo teman-teman, ini seru banget. Di segmen kali ini kita bahas love bombing. Love bombing itu sering banget dipakai manipulator merah atau manipulator yang memakai dengan kedok cinta. Jadi kalau di manipulator putih itu ada yang berkedok untuk misalnya mencari material, tahta, dan sebagainya. Manipulator merah juga bisa, emang tujuannya bisa saja untuk material dan sebagainya, tapi dia menggunakan perasaan. Nah ini kadang masuknya ke, kalau sampai melanggar hukum, itu ke hukum keluarga. Dia menggunakan keluarga atau ikatan, atau status misalnya pacaran dan sebagainya untuk memanipulasi kalian. Jadi love bombing bukan sekedar cinta yang intens. Ini adalah taktik manipulasi psikologis yang digunakan oleh individu dengan mungkin saja NPD untuk mengikat, mengendalikan, dan mengecoh target mereka. Saat kamu mulai mengalami love bombing, kamu mungkin merasa, akhirnya aku ketemu orang yang paling memahami aku di dunia ini. Wah, dia begitu perhatian ya, begitu serasi, begitu sempurna. Kamu berbunga-bunga. Tapi terlalu cepat, terlalu intens, terlalu luar biasa untuk jadi kenyataan seumur hidup. Dan memang itu tidak nyata. Itu hanya ilusi yang dibuat seorang manipulator merah. Love bombing adalah tahap awal dalam siklus penyalahgunaan narsistik. Jadi idealization, devaluation, habis itu kamu di-discard. Nah, di fase ini kamu akan dibuat merasa seperti pusat dunia mereka. Dipuji, dimanja, disanjung, bahkan disoulmate-kan lah dalam hitungan hari. Biasanya sih, sepengalaman saya, ini nggak akan bertahan sampai 3-6 bulan. Di fase-fase 3 bulan awal, kamu akan merasa cinta yang sangat berbunga-bunga. Dan mulai sifat aslinya, ini tidak akan bertahan lama. Di fase-fase love bombing, mereka akan mengirim ratusan pesan sehari, memberi hadiah-hadiah yang kalian belum pernah dapatkan, hadiah berlebihan, mengatakan I love you terus-terusan terlalu cepat, bicara tentang masa depan bersama padahal baru kenal seminggu. Kamu akan merasa seperti orang paling spesial di dunia ini. Tapi itu bukan cinta, itu adalah jebakan manipulatif. Psikolog Margaret Singer adalah salah satu yang sering memperkenalkan teknik love bombing dalam konteks manipulasi psikologis. Dr. Margaret Taylor Singer adalah seorang psikolog klinis dan profesor Amerika di University of California, Berkeley. Dia terkenal karena karyanya dalam tentang cuci otak, brainwashing, kontrol pikiran dalam kultus, manipulasi psikologis pada individu yang rentan, seperti kita ya, impaired ya. Dia juga sering dipanggil sebagai pakar terkemuka tentang cult indoctrination oleh lembaga hukum dan militer di Amerika. Jadi begini love bombing.
Kenapa NPD melakukannya? Seorang dengan NPD haus validasi dan kendali. Jadi bagi mereka hubungan bukan tentang koneksi emosional sejati, melainkan tentang supremasi ego. Mereka membutuhkan pasokan narsistik, atau yang biasa disebut narsistik supply ya. Dan kamu adalah sumbernya. Jadi narsistik supply itu adalah orang impet nih, orang yang bisa memenuhi kebutuhannya dia, entah material, citra, dan sebagainya, dimanfaatkan oleh dia. Orang yang dimanfaatkan lah supply itu. Nah, love bombing adalah cara tercepat untuk membuatmu tergantung secara emosional. Kenapa? Karena manusia secara biologis, secara emosional, butuh diterima, butuh dikagumi, butuh dicintai. Dan NPD tahu cara meniru cinta itu tanpa benar-benar merasakannya, karena mereka tidak bisa merasakan. Perasaan empatinya tidak ada, itu bukan tentang perasaan, itu tentang kendali dan kebutuhannya mereka. Mereka menggunakan itu. Ini seperti membeli kepercayaanmu dengan intens. Oke, ciri-ciri love bombing ya. Nah, bagaimana membedakan love bombing dari cinta yang sehat? Ingat, jadi kalian juga jangan paranoid juga. Jangan karena mendengar tentang pola love bombing langsung kalian tidak percaya cinta itu nyata. Atau ya cinta tiada, penderitaannya tiada akhir, nggak begitu juga. Jadi ada bedanya kok. Ada cinta yang sehat, benar-benar ada yang true love. Yakinlah di dunia ini. Tapi berikut tanda-tanda umumnya biar kalian tahu dulu ya cirinya kalau ini love bombing atau cinta yang sehat. 1. Terlalu cepat, terlalu dalam. Jadi baru seminggu tapi dia sudah bilang kita jodoh, atau aku adalah satu-satunya yang mencintai kamu, lebay lah pokoknya lah. Yang kedua, pokoknya hadiah berlebihan. Nah ini yang kadang-kadang berbahaya juga nih. Dikasih bunga, parfum mahal, jet-jet dan sebagainya, padahal kamu belum benar-benar kenal dia. Nah tapi habis itu dia akhirnya yang menggerogoti kamu juga. Dia misalnya ngasih hadiah hanya bernilai, ini contoh analogi ya, 100.000. Di akhir endingnya dia hanya modal 100.000, dia menghabisi kamu 10 juta, 100 juta. Berbahaya sekali itu. Terus over komunikasi, ini yang ketiga, over komunikasi. Jadi chattingnya 24 jam chatting terus, atau video call tanpa henti, hingga kamu tak punya ruang untuk sendiri. Yang keempat, tekanan emosional yang halus, seolah-olah kamu harus membalas semua perhatian mereka. Kalau enggak, kamu nggak dianggap, atau kamu ya dilecehkan, didevaluasi, dihina-hina. Jadi yang kelima ini, idealization-nya tuh ekstrim. Kamu dianggap sempurna, dan itu hanya untuk menciptakan ketergantungan. Kamu pokoknya dipuji habis-habisan terus. Nah, hubungan yang sehat itu berkembang pelan-pelan. Tapi hubungan yang manipulatif seperti itu, seperti roller coaster ya, itu bukan cinta. Itu hanya saling memanfaatkan aja. Oke, dampaknya pada korban. Love bombing menciptakan trauma ikatan kan jadinya kan, jadi trauma bond seperti yang kita bahas di episode sebelumnya ya. Kita udah istilahnya pengen bilang jangan deh sama dia deh, kayaknya nggak cocok deh sama dia teh. Tapi selalu kalau kita terpikir jangan, kita kepikiran dia, kepikiran gajah, padahal udah dibilang jangan. Buat teman-teman yang belum nonton, itu lucu banget, kita bilang jangan pikirkan gajah, semua mikirin gajah. Seperti itulah love bombing, jadi akhirnya membuat kita jadi teringat dia terus, jadi trauma bond kan. Nah, saat akhirnya NPD mulai menghina, mengabaikan, atau menghilang, kamu akan berusaha mengembalikan versi dirinya yang dulu. Padahal itu hanyalah topeng. Topeng itu semua. Akibatnya, kamu mulai meragukan diri kamu sendiri, apa emang aku yang salah ya, apa memang aku yang gak pantas ya, apa memang aku, harusnya kan dia kan baik sama aku, apa aku yang salah ya. Nah, bahaya nih, ini udah mulai kalian berilusi masuk ke dalam permainan manipulasinya. Terus jadi akhirnya efek sampingnya sulit percaya sama orang baru.
Jadi kita takut sekali jadinya kan, ketipu lagi nggak ya ini ya, aduh. Terus ini menjadi candu pada drama hubungan yang intens, jadi kamu masuk ke pola dramanya lagi. Ini adalah bentuk kekerasan emosional yang tidak terlihat, tapi sangat melukai. Sebenarnya kalian mencintai sifat dari diri kalian sendiri, karena dia itu lagi mirroring. Sebenarnya itu sifat kalian yang baik, yang misalnya sangat mencintai seseorang, tapi dia tuh meniru, dia tahu, oh kamu itu suka seperti itu. Dia meniru kamu, itu bukan sifat aslinya dia sebenarnya. Oke, sebagai penutup, nggak lengkap kalau kita nggak tahu cara melawannya. Namanya juga ini edukasi untuk kita ya, untuk korban manipulator. Jadi cara melawan dan bagaimana menyikapinya ini jauh lebih penting. Bukan memikirkan dia bisa sembuh atau enggak. Jika kamu mencurigai dirimu sedang mengalami love bombing, berikut yang bisa kamu lakukan. 1. Tunda komitmen. Jangan terburu-buru. Apapun keputusan-keputusan penting atau ingin mengenal seseorang, janganlah buru-buru. 2. Lihat tindakan, bukan kata-kata. Jadi love bombing ini kan mengandalkan kata-kata. Aku memang gak cantik sih, tapi kan manusia itu harusnya ngelihat karakter ya. Harusnya kan karakter lebih penting ya daripada fisik ya. Nah, kalau dari mulut seorang manipulator jangan dipercaya, itu kan kata-kata iklannya dia. Kita lihat tindakannya, benar nggak karakternya seperti itu. Bertahanlah 3-6 bulan saja kalian mengenal orang. Seorang NPD atau manipulator ini pasti membuka topengnya sendiri kok. Sedikit-sedikit kita udah mulai ngerti lah karakter aslinya. Jadi lihat tindakannya, bukan kata-kata promosinya dia. Ketiga, pertahankan batas sehat. Jadi ada batasan. Kita mengenal itu seseorang juga ada waktunya. Ada waktunya kita memang harus dekat, komunikatif. Ada juga yang istilahnya kita perlu waktu untuk bekerja dulu kan. Untuk istilahnya kita mengurus dunia kita sendiri. Yang keempat, konsultasikan dengan profesional atau bergabung dengan komunitas yang mengerti tentang manipulasi. Komunitas yang mensupport kamu. Jadi ingat, kamu jangan sendirian, karena kamu tidak sendirian di sini. Cinta sejati tidak membuatmu kewalahan. Cinta sejati tidak membuatmu ragu akan harga diri. Cinta sejati tidak harus datang seperti ledakan bom yang dihujam terus-menerus, diberikan terus-menerus. Kadang cinta datang perlahan, tapi justru di sanalah keamanan dan kedewasaan itu tumbuh. Jangan biarkan kilau awal menutup matamu akan gelap yang tersembunyi. Paham ya teman-teman? Jadi ingat, di sini edukasi bukan untuk melebeli atau kamu menjadi pahlawan ingin menyembuhkan orang-orang manipulator seperti ini. Itu bukan tanggung jawabmu. Tapi kesehatan mental adalah tanggung jawabmu sendiri. Diri kamu adalah tanggung jawabmu sendiri. Kesehatanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Karena kamu merasa ini menyentuh pengalamanmu, ingat sekali lagi, kamu tidak sendiri. Kamu bisa bergabung bersama kami di komunitas di npdsurvivorindonesia.com. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingatlah, kamu layak dicintai dengan cara yang sehat. Ada harapan di setiap nafas. Ada kekuatan di setiap luka yang harus kamu sembuhkan. Kamu layak hidup yang tenang, bebas dari kendali siapapun. Kamu berhak bahagia. Tenang, kamu tidak sendirian.